Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video aku sebelumnya, aku kan pernah buat video yang waktu aku antar mertua aku dengan adik ipar aku sampai di pagar rumah ya, di depan rumah karena mereka mau pulang ke desa. Nah, di video itu ada beberapa yang komen kalau mertua aku, keluarga suami aku itu kayaknya baik-baik. Terima kasih ya teman-teman doanya. Mudah-mudahan mertua aku gitu juga dengan keluarga suami aku akan terus baik dengan aku sampai seterusnya. Karena manusia ini bisa aja kan berubah, mungkin sekarang baik, ke depannya kan kita nggak tahu ya kan. Nah, kalau membicarakan mertua dan menantu memang ada dramanya juga ya seperti aku. Aku sebenarnya pernah ada ngambek-ngambekan juga antara aku dengan mertua aku. Nah, jadi ceritanya gini ya teman-teman. Pas pertama datang ke Turki, aku kan sempat tinggal di rumah mertua sekitar ya hampir 1 bulan lah. Ini aku back sedikit ke belakang waktu di Indo ya. Nah, waktu di Indo, sebelum aku berangkat ke Turki, kalau aku ya khususnya, aku nggak tahu orang lain seperti apa, yang jelas pasti kita akan cari tahu makanan-makanan di negara itu ya kan. Nah, aku juga gitu ya teman-teman. Jadi aku buka Google, aku pengen tahu masakan Turki, makanan apa di Turki. Makanan Turki di situ katanya roti, kebab, aku kayak suka ya. Karena namanya juga aku kan udah biasa makan nasi, jadi aku pikir ini bakalan seru nih kalau kita makan roti. Udah itu ada kebab juga. Nah, jadi aku akan puas-puasin lah nanti aku makan kebab. Aku kan mikir seperti itu. Nah, jadi pas aku berangkat, aku cuma bawa Indomie, nggak banyak ya, sekitar 20 bungkus gitu. Udah itu kecap, udah itu aku bawa rendang, nggak sampai sekilo, setengah kilo. Aku bawa itu aja. Lanjut ya ceritanya, ini udah sampai ke Turki lah istilahnya. Nah, aku langsung ke rumah mertua. Nah, di rumah mertua ini pertama aku nyampe disuguhkan tauk çorbası dan menurut aku enak. Minggu pertama ini ya, masakan Turki yang dimasak sama mertuaku itu masih enak menurut aku, masih normal. Nah, udah mulai masuk minggu kedua nih, aku udah merasa nggak nyaman dengan masakan mertua aku ini ya. Aku udah mulai rindu dengan masakan Indonesia. Walaupun aku udah rindu dengan masakan Indonesia masih terobati karena masih ada rendang. Aku masih simpan rendang kan di dalam kulkas. Nah, aku panasin rendang itu, udah itu masih ada Indomie. Minggu ketiga, teman-teman. Nah, di minggu ketiga ini aku benar-benar udah nggak tahan lagi dengan masakan Turki. Aku udah mikir, walau bagaimanapun kayaknya masakan Indonesia yang paling enak. Walau awalnya aku kan mikir enak ya masakan Turki karena udah bosan dengan makan nasi. Nggak taunya apapun ceritanya aku mikir tetap masakan Indonesia yang paling the best kalau menurut aku kan. Aku jadi udah uri-uringan nih ya teman-teman. Karena udah stok makanan aku nih udah habis. Nah, jadi Indomie tinggal sekitar 2 bungkus lagi lah kayak gitu. Sedangkan rendang udah habis. Nah, aku udah mulai mikir nasib aku ya. Ini bakalan kayak mana nih? Indomie aku udah tinggal 2 bungkus lagi, sedangkan rendang udah habis. Ini nggak iya nih, mertua aku nggak tahu kalau aku sebenarnya udah mulai nggak senang dengan masakan dia. Nah, jadi mertua aku nggak tahu. Aku maksa-maksa lah untuk makan masakan mertua. Walaupun sebenarnya aku udah nelannya aja udah malas. Si mertua aku rupanya lihat kok nggak lahap lagi. Jadi aku masih nahan diri. Jadi aku bilang, aku udah kenyang. Aku bilang kayak gitu. Padahal aku benar-benar udah nggak sanggup makan lagi. Tapi aku terpaksa makan juga kayak gitu. Pas besoknya, itu siang mertua aku seperti biasa masak lagi. Nah, aku benar-benar udah enggak sanggup lagi makan masakan mertua aku. Jadi seperti biasa, mertua aku manggil untuk aku makan. Nah, kebetulan mertua aku kan tinggalnya di bawah karena rumah mertua aku itu ada 2 tingkat. Yang di bawah itu mertua yang tinggal, sedangkan yang di atas itu yang tinggal adik ipar. Nah, jadi aku tinggal di atas. Jadi dipanggil lah, aku nggak nyaut, nggak mau turun. Nah, dibilang sama adik ipar aku kalau mertua aku udah manggil tuh untuk makan siang. Nah, aku bilang terus sama adik ipar, aku udah kenyang, aku bilang, aku udah rindu masakan Indonesia. Aku pingin makan makanan Indonesia. Aku udah nggak sanggup lagi makan makanan Turki. Aku bilang kayak gitu ya kan. Aku bilang sama adik ipar suruh makan aja, nggak usah tunggu aku. Aku bilang kayak gitu. Adik ipar aku kan jadi turun ke bawah kasih tahu. Rupanya mertua aku tersinggung. Nah, dia tersinggung karena aku ngomong seperti itu. Nah, dua-dua ini kami udah ngambek. Nah, aku udah ngambek, mertua aku jadinya ngambek juga di bawah karena aku nggak turun ya, nggak makan masakan dia kan. Memang udah nggak sanggup tahan lagi, ya aku biasa bodoh, aku udah
nggak open ya kalau mertua aku udah ngambek ya. Aku pun udah ngambek di sini di atas. Nah, jadi aku tinggal Indomie sisa itulah yang aku masak pakai telur kayaknya enak sekali ya kayak gitu. Sempat ngambek dengan mertua itu selama 2 hari. Mertua aku pun ngambek ya, nggak ngomong dengan aku selama 2 hari. 2 hari kemudian udah baikan kami ya, ngambek lagi. Mertua aku juga nggak ngambek lagi. Kayaknya mungkin mertua aku pun mikir ya, karena aku kan orang asing, rindu dengan masakan negara aku sendiri kan. Mungkin dia mikir kayak gitu, dan aku pun sadar diri juga kan, ini kan di negara orang, jadi harus menyesuaikan diri lah ya. Nah, kalau di desa ini sebenarnya sanggup ya tinggal di desa. Sebenarnya aku sanggup, cuma yang nggak sanggupnya, kalau kita ke market itu jauh ya teman-teman, itu sekitar 30 menit kalau kita naik mobil. Nah, jadi turun lagi ke kotamu, karena desa suami ini di pegunungan, jadi kita kalau mau belanja itu harus turun ke kota lah. Jadi aku bilang sama suami, kita belanja dan kita cari rumah terus, jangan lama di desa, karena aku takutnya nanti nggak enak lagi dengan mertua kan. Mungkin selama ini aku masih bisa nahan, takutnya nanti aku ngambek lagi kan. Udah di rumah sendiri kan kita udah enak kan, bisa masak sendiri ya, suka-suka kita lah kan. Tapi kalau di desa sana, apalagi aku ini kan orang yang baru-baru nyampe kan kemarin itu, aku kan belum tahu selahnya seperti apa. Karena suami aku pun nggak suka tinggal di desa, dia lebih suka tinggal di kota. Nah, kami cari rumah di kota Keraman yang aku tinggal ini. Itu jaraknya dari desa mertua ke kota yang aku tinggal ini sekitar lebih kurang 2 jam. Ya, rumahnya ini udah dapat, pas kami cari udah dapat, tapi mereka kasih waktu, minta waktu sekitar lebih kurang seminggu lagi, karena ada yang masih diperbaiki, lampu masih ada yang kurang. Pokoknya diperbaiki, nanti kalau udah siap baru kami ditelepon. Nah, di situ aku udah mati, udah menderita lagi, aku udah tinggal lagi selama seminggu lagi di rumah mertua kan. Sebenarnya dengan mertua aku ya nggak ada masalah apa-apa, cuma yang di makanan ini aja ya teman-teman, karena aku memang nggak sanggup makan makanan mertua aku ini. Itu aja sih, kalau yang lain nggak masalah. Oh, ada satu lagi masalahnya WC, karena WC untuk buang hajat ya, buang hajat yang besar itu jauh, sekitar 10 meter dari rumah mertua aku. Sedangkan kalau untuk kencing, buang air kecil ya, itu dekat dapur. Nah, jadi nggak masalah. Nah, padahal di atas itu ada WC teman-teman, ada kamar mandi. Nah, tapi nggak boleh kencing di situ. Nah, aku nggak tahu aturan orang itu seperti itu. Tapi aku kalau nggak ada adik ipar aku kencing aja aku ke dalam itu kan. Nah, jadi sampai aku bilang sama suami aku, kenapa itu nggak boleh kencing di situ? Aku bilang. Udah itu suami aku bilang itu nggak boleh, itu gunah. Dibilang itu khusus untuk mandi. Sampai aku bilang, jadi kalau mandi nggak kencing di situ? Aku bilang kayak gitu kan. Nah, pasti kalau mandi kan kencing juga di situ. Berarti kalau mau mandi turun dulu ke bawah, udah itu balik lagi mandi. Aku bilang kayak itu. Udah itu suami aku ketawa. Ketawa. Kayaknya dia mikir ya benar juga kan. Nggak mungkin kita mandi nggak kencing kan. Mungkin menurut orang itu kalau mandi kencing nggak apa-apa. Tapi kalau untuk khusus kencing itu nggak boleh. Jadi itulah yang membuat aku kurang suka ya tinggal di rumah mertua, di makanannya dengan buang hajat tadi. Karena aku kalau untuk buang hajat kan jauh ya, sekitar 10 meter. Aku takut ya teman-teman. Aku ingat sekali di film-film orang barat itu, kan ada, aku pernah lihat film yang pakai topeng, udah itu ada pria jahat itu yang sering motong-motong orang, yang pegang kayak sabit yang panjang itu untuk potong-potong rumput. Nah, aku asal mau buang hajat itu tengah malam, aku udah mikir itu. Sampai aku harus dikawanin sama suami. Kalau nggak dikawanin, aku nggak berani. Tapi sebenarnya aku lebih suka tinggal di desa. Tapi kalau rumah aku sendiri ya, jadi kita bebas. Jadi kayak gitulah ya teman-teman, kisah aku dengan mertua aku. Sempat ngambek-ngambekan juga. Maaf ya teman-teman, aku masih membahas masalah video aku tentang ngambek dengan mertua, dan mertua aku juga ngambek dengan aku. Aku pikir di semua video aku, video inilah yang lumayan viral kalau menurut aku sih ya. Karena di video ini juga aku banyak mendapatkan bulian. Aku banyak dibully juga ya di video yang aku buat itu kan. Aku kalau masalah dibully, aku no comment. Aku bukan orang tipikal yang kalau dibully udah down. Karena aku beranggap aja gini, orang yang bully aku belum tentu bagus daripada aku. Mungkin dia lebih kayak mana gitu kan. Makanya aku masa bodoh dengan orang-orang yang udah bully aku. Sebenarnya
Ini aku udah malas juga ya, udah capek juga untuk bahas video tentang ini terus ya, yang dibahas kalian pun akan bosan ya kan. Nah, tetapi aku harus bahas ya, walaupun sebenarnya aku bilang malas, yang membuat aku ingin bahas lagi, ini ada komen yang awalnya aku anggap komen ini ya angin lalu aja ya. Tetapi setelah aku pikir, ini wajib dibalas dengan VT ya. Ini komennya. Maaf Mbak yang cantik, kalau menurut saya orang dari seberang sana nggak usahlah diceritakan di umum atau media sosial. Jadinya kita malu mendengarnya. Sebenarnya kalau komen dia untuk menasehati itu nggak masalah buat aku ya. Mungkin ada yang salah di video aku, di komen yang bagus. Ya aku nggak jadi masalah ya. Ya mungkin aku ada yang kurang berkenan ya. Nah, tetapi yang membuat aku harus bahas komen ini karena dia katanya malu. Jadi aku mikir di mana video aku yang membuat dia ini malu. Video aku itu aku menceritakan pengalaman aku awal tiba di Turki. Nah, sebenarnya aku ulang-ulang lagi. Kalian juga bosan kan dengar itu-itu aja kan. Tapi aku harus meluruskan di sini. Jangan nanti dipikir kayaknya aku orang Indonesia buat video yang memalukan di sini. Kalau aku buat video mesum, aku buat video penipuan. Nah, udah itu aku buat video juga ngemis-ngemis di sini. Ya itulah membuat dia malu karena selaku orang Indonesia ke Turki ngemis-ngemis kan. Nah, itu nggak masalah. Nah, ini aku kan buat video awal aku sampai di Turki. Ya wajar lah kan kita shock dengan makanan di sini. Kalau membicarakan shock culture, aku yakin orang Turki yang ke Indonesia juga akan shock culture dengan budaya kita ya. Gitu juga dengan kita yang ke sini. Mungkin maksud Mbak ini seharusnya aku nggak posting ya, nggak share ke sosial media. Jadi aku share ke sosial media untuk menjadi contoh atau edukasi bagi teman-teman karena banyak teman-teman yang dari Indo yang akan menikah ke sini tanya ke aku kayak mana kehidupan di sana. Jadi aku kasih tahu shock culture-nya pas aku sampai di sini. Pas aku sampai ke sini, ya kita kan shock dari hal makanan. Nah, jadi kita udah biasa di Indo, kita masakannya itu ya ada rasa-rasa, apalagi kalau nggak ada rasa kita tambah lagi mecin. Nah, sampai di sini makanannya udah nggak sesuai dengan kita. Jadi ngambek lah istilahnya. Kita mau bilang, oh jangan kayak gitu, nggak enak itu. Oh, karena mertua, udah itu orang asing. Kita juga orang asing yang sampai di situ. Ya terpaksa ya kita nahan diri ya kan. Kita ngambek sendiri ya kan. Nah, jadi itu yang aku ceritakan ya. Jadi yang membuat dia malu di mananya? Nah, aku ngambek dengan diri aku sendiri. Dia yang udah malu ya kan. Aku heran ya. Nah, dia juga ada komen ke aku. Seharusnya aku buat video itu yang berbobot lah istilahnya. Apalagi aku share ke TikTok kayak gini. Nah, aku juga udah lihat profil dia, video-video dia. Aku lihat nggak ada pun yang berbobot satupun. Nggak ada yang menarik aku nonton. Jadi aku ulang lagi, aku tekankan lagi, ini adalah masalah pengalaman aku waktu aku sampai di Turki. Aku ulang-ulang lagi, nanti ada yang bilang aku berbelit-belit lagi ceritanya. Dan pernah loh aku cerita ya di sini sedikit lagi. Aku pernah juga cuci piring, cuci gelas, udah aku cuci, mertua aku cuci balik. Kayak mana kalau menurut kalian? Dicuci balik, aku berada cuci. Janganlah nanti aku dipikir cuma duduk-duduk makan aja kan. Aku juga cuci piring, kadang-kadang aku bersihin juga, tapi nggak sesuai dengan orang itu. Mungkin cara orang itu beda dengan aku. Sampai aku bilang sama mertua aku, udah aku cuci, cuma mertua aku bilang masih kurang bersih. Jadi dia ajarin aku cara cucinya harus seperti ini. Nah, untuk satu gelas aja, itu butuh waktu sampai 2 menit ya. Kita bolak-balik bersihin, kayak gitulah. Kalau kita kan, kalau air sabunnya nggak ada lagi udah cukup. Tapi orang itu nggak bolak-balik dicuci. Ada satu lagi aku cerita di sini. Aku kan ada bawa rendang. Kemarin itu aku nggak cerita mendetil kan. Itu mertua aku pas cium rendang aku hampir muntah baunya. Nggak sesuai dengan orang itu. Itu kan bisa jadi berarti mereka juga shock ya dengan makanan kita. Dan kita juga shock dengan makanan mereka. Jadi mending aku ya kalau nggak sanggup aku makan makanan orang ini, aku tahan. Tapi orang itu menampakkan terus kalau muntah. Kalau mual, memang nggak salah, aku nggak nyalahin orang itu ya. Mungkin menurut mereka memang bumbunya agak
tajam ya, langsung ke kepala ya, apalagi kayak terasi ya. Kalau kayak terasi, suami aku pernah muntah juga waktu aku buat terasi. Jadi kesimpulannya, setiap negara itu kan ada ciri khasnya, pokoknya ciri khas makanan masing-masing. Nah, kalau makanan kita, bagi kita itu kan udah enak. Nah, tapi belum tentu bagi orang lain itu enak. Nah, gitu juga makanan orang itu, bagi orang itu kan itu enak, belum tentu bagi kita itu bisa nyaman di kita. Nah, contohnya kayak aku mending kan, nggak aku mual, nggak aku muntah dengan makanan mereka, aku tetap tahan. Tapi mereka kalau cium masakan kita langsung mual. Nah, itu contohnya suami aku. Dan tapi alhamdulillah suami aku sekarang udah bisa menerima makanan aku ya. Udah nggak masalah lagi. Tapi kalau keluarga suami aku masih nggak tahan, masih kayak kayak gitulah liatnya, Pak, masih kurang nyaman. Nah, ini aku nggak jadi masalah. Wajar lah mungkin ya, itu kan beda-beda orang. Terserah mereka kan. Nah, untuk teman-teman yang lihat video aku ini, ambil yang positifnya aja ya. Nah, jadi jangan berpikiran yang macam-macam, ambil yang positifnya aja. Bagi teman-teman yang menikah ke Turki ada persiapan ya, jangan kayak aku ya. Kayak aku kemarin itu memang sangat kurang persiapan ya, cuma bawa rendang aja, yang aku bilang cuma bawa kecap gitu aja ya. Jadi kalian kalau memang ada yang menikah ke Turki, jadi kalian bawalah rempah-rempah yang kalian suka ya, supaya ada di Turki. Karena banyak rempah-rempah Indonesia yang nggak ada di Turki ini. Jadi kalian persiapkan. Sebelum aku mengakhiri video aku ini, aku hanya bilang ya, aku nggak ada niat menjatuhkan siapapun di sini, menjelekkan negara manapun di sini. Karena aku tinggal di sini, karena aku menikah dengan orang sini. Nggak ada niat aku menjelekkan, menjatuhkan. Karena walau bagaimanapun aku kan hidup di sini, menikah di sini, makan makanan di sini ya. Nggak ada cerita untuk menjatuhkan. Cuma yang aku cerita itu pengalaman aku dari awal ya, waktu aku sampai di Turki ini sempat shock. Nah, sekarang alhamdulillah aku udah bisa adaptasi dan udah bisa nerima semuanya di sini ya. Walaupun ada yang nggak bisa diterima ya didiemin aja. Jadi nggak perlu yang harus dimalukan ya Mbak. Karena masih ada video yang lebih memalukan dari video saya. Dan sekian dulu videonya, udah panjang juga nih. Nanti ada yang bosan juga nonton video aku. Udah ya, assalamualaikum.